Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmatul Jana NIM 16041111101. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas topik khusus KK, yaitu pembuatan user interface untuk aplikasi topik khusus KK. Aplikasi yang akan saya buat itu yaitu aplikasi cluster menggunakan metode AHC plus Kamen. Nah, untuk pembuatan user interface-nya sendiri, saya di sini menggunakan PyQt5 Designer karena nanti programnya akan saya create menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya langsung aja ya. Jadi yang dibutuhkan di sini yaitu PyQt5 atau Qt5 Designernya itu kita untuk create user interface-nya. Jadi kita drag and drop user interface-nya, kemudian kita convert dari UI itu kita ganti ke .py agar bisa dieksekusi menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini tampilannya ya, Qt5 Designer. Nah, ini sebelumnya saya sudah buat ya untuk aplikasinya itu seperti ini. Cuma saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara pembuatan aplikasinya. Nah, ini yang baru. Ini langsung saya copy sebelumnya ya. Ini ada 4 tab. Di sini saya menggunakan 4 tab. Ini bisa digeser sesuai dengan keinginan. Jadi enaknya di sini kita itu tidak perlu melakukan coding. Jadi kita langsung drag and drop UI dari Qt5 Designer, kemudian nanti kita convert dari .ui kita convert ke .py. Jadi nanti codingnya itu langsung ada. Tuh. Tapi nanti kita untuk program utamanya atau handling programnya di user interface ini nanti kita tetap menggunakan bahasa pemrograman Python, kita tetap ngoding. Nah, ini ada load data, praproses, kemudian peak, kemudian prediksi. Ini nanti bisa diganti melalui codingannya kalau nanti sudah kita convert ke .py. Nah, ini ada label. Kemudian itu adalah text browser ya. Jadi text browser ini nanti akan kita gunakan untuk ngeload datanya. Kemudian juga ada button di sini. Jadi kita enak langsung tinggal drag and drop apa yang dibutuhkan kita. Kita langsung drag and drop. Kita sekarang lanjutkan untuk item-itemnya tuh ada apa aja. Nah, ini ada pas button ya, button. Kita tambahin pas buttonnya. Double klik ya, untuk ganti kita double klik terus kita ganti. Ukurannya juga nanti bisa kita sesuaikan. Nah, ini kan pas buttonnya ada 2, yaitu untuk menambah alternatifnya sama menambah kriterianya. Jadi kan nanti di cluster itu ada alternatif, atau misalkan kita ingin mengcluster data X, berarti kan alternatifnya itu data X. Nah, kemudian kriteria dari data X itu nanti kita bisa tambah kriteria. Nah, ini di tab sebelah kanan itu ada deskripsinya, jadi terkait nama objeknya yang nanti akan diakses ketika kita melakukan handling programnya ya. Kemudian kita butuh untuk nilai cluster, kita butuh label terlebih dahulu. Nah, ini untuk nanti keterangan ya. Jadi ini adalah input nilai K.
Nah, nanti kita pilih spin box, jadi supaya tidak terlalu menghandle banyak error nantinya kalau kita isi inputan teks, takutnya orang kan menginputkan teks. Jadi kita langsung aja pilih spin box ya. Jadi spin box itu isinya adalah value yang langsung bisa dipilih oleh user gitu. Nah, karena ini kan programnya cluster ya, jadi kalau cluster itu kan pengelompokan, maka pengelompokan itu harus lebih dari satu, sehingga minimal untuk pengelompokannya itu nanti 2. Jadi kita di sini kasih nilai pada spin boxnya itu 2. Ini nilainya masih 0. Nah, kita edit, di sini kita cari value minimum, kemudian kita ganti ke 2. Sudah, kemudian kita tambahin pas button satu lagi, yaitu untuk klik ketika prosesnya ya, mau dilakukan perhitungan atau tidak ya. Jadi kita tambahin untuk button metodenya, jadi ahc plus comment. Kita ukur ya, letaknya kita samakan biar bagus user interface-nya. Nah, sudah, untuk tab yang kosong ini kita akan isi dengan tabel. Kita ratakan dulu. Jadi di sini ada browse ya. Kita lanjutkan, kita bisa menggunakan tabel view atau tabel widget ya. Kita cari dulu. Nah, ini tabel view. Ini yang akan digunakan yaitu tabel widget. Nah, bedanya tabel widget sama tabel view itu, kalau tabel widget dia ketika meletakkan suatu objek di tabel, maka kita harus mengaturnya akan dimulai dari mana, terus seperti apa. Tapi ketika tabel view, dia langsung menampilkan secara otomatis apa yang ada di tabel. Jadi kita tidak perlu loop untuk baris dan kolomnya, jadi langsung secara otomatis ditampilkan gitu. Nah, sudah ya. Nah, ini diatur dulu ya biar terlihat bagus tampilannya. Nah, jadi nanti di sini ketika kita memasukkan datanya kan berupa data dalam bentuk CSV. Jadi kita load data dari CSV, kemudian di browse ya, dimasukkan ke sini, kita ambil dari komputer. Nah, nanti datanya secara otomatis tampil di tabel widget ini gitu. Kelebihannya jadi kita nggak perlu ngelola data 2 kali, artinya kita data yang sudah ada di Excel itu langsung kita include aja ke sini. Nah, ini untuk praprosesnya itu ada 2 ya, karena proses yang tetap itu maksudnya yang nilainya tetap itu ada normalisasi sama Euclidean distance. Jadi nilai Euclidean distance itu adalah nilai jarak data per data nanti kita butuhkan untuk proses pada akhirnya. Jadi kan itu nilainya tetap, maksudnya tidak mengalami looping berapa kali gitu, tidak. Beda sama Euclidean distance yang pada comment, karena nilai centroidnya kan berubah, jadi kan loopingnya itu banyak, tidak tentu, jadi nggak tetap. Jadi nanti kita masukin ke ini, ke page ini ya. Jadi
sebenarnya kalau untuk komputasi itu kan yang diperlukan adalah hasilnya, karena sebenarnya prosesnya di belakang itu terkadang banyak gitu datanya. Jadi kalau misalkan kita langsung purkan di sini dalam bentuk tabel-tabel nggak mungkin, karena prosesnya itu kan ada di belakang gitu, banyak gitu. Nah ini untuk pengujiannya ya tadi. Nah sebentar, atur lagi letaknya berubah. Nah ini untuk nanti nilai Silhouette koefisiennya dari metode yang saya gunakan berapa, nanti akan ditampilkan di sini. Jadi nanti proses yang tetap yaitu nilai normalisasi, ya normalisasi data yang dinormalisasikan, data itu dinormalisasi artinya tidak mengalami looping, jadi tetap, jadi saya masukkan ke praproses ke dalam tabel biar rapi. Kemudian Euclidean distance antar data. Kemudian untuk proses lain-lainnya yang membutuhkan iterasi tidak tentu, nanti saya masukkan ke P. Jadi di sana langsung dimunculkan nilai-nilainya berapa. Kita buka comment prompt ya. Jadi kita ngerubahnya dari .ui ke .py, kita menggunakan comment prompt. Nah, ketika kita selesai membuat aplikasi, kita kemudian save. Oh ya, hampir lupa ya. Nah, ini kalau kita selesai membuat aplikasi, halaman pertama yang ditampilkan ini. Karena ketika tab yang lain yang ditampilkan, maka ketika di run, yang pertama yang tampil halaman lain itu. Kita save, kita beri nama Topsus kakak. Nah, ini kita convert ya dari UI PY. Nah ini kan karena saya sudah masuk ke Python scriptnya, jadi kalau teman-teman buka command prompt tidak masuk ke Python scriptnya, teman-teman pindah dulu ya direktorinya ke itu Python script, karena letak file PyUK 5-nya saya atau untuk mengkonvert dari UI ke PY itu ada di script. Nah ini ya PyUK 5, kemudian topsuskk.ui strip O, kemudian kita kasih nama file itu. .py nya kita akan beri nama apa gitu. Ini saya samakan namanya. Nah kalau seperti ini prosesnya itu sudah berhasil, kita bisa lihat sudah ada file topsuskk.py. Kita bisa buka ya di idle-nya. Nah ini sebenarnya kalau kita mau ngoding itu juga kita bisa, tapi untuk mempermudah kita karena ini cuma interface dan biar lebih menarik gitu, jadi kita menggunakan Qt Designer. Kita coba panggil import file ini di file yang sudah ada mainnya ya, sebelumnya kita buka. Kita coba panggil supaya kita tahu kalau misalkan dijalankan itu seperti apa. Ini kita ganti importnya ke topsuskk.
Setelah itu kita run ya, kita coba running. Kalau berhasil berarti nggak ada error. Oh, sepertinya ada error ya. Iya, karena beberapa nama di di .py tadi yang Topsus kakak itu beda sama yang main ini. Jadi kita itu dulu komen dulu yang di sini. Bentar, kita cari dulu. Jadi di sini ada beberapa nama, kan tadi punyanya file berbeda gitu. Kita komen dulu. Nah, ini pemanggilan buttonnya ya, karena kita kan manggil buttonnya punyanya file berbeda tadi. Kita komen dulu, terus kita coba running lagi. Seharusnya sih bisa kalau misalkan sudah benar. Nah, sudah, coba kita running lagi ya. Nah, berhasil ya. Nah, itu berhasil. Tampilannya. Nesting boxnya itu sudah mulai dari 2 ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.